Di penanganan sakit pinggang itu biasanya ada masalah di bagian ankle yang itu tidak diselesaikan secara tuntas ya. Ini rodok penak tuh iki. Nah. Rodok loro iki. Sedikit ya. Nah, kalau sakit pinggang kita selesaikan dari hulu ke hilir ya, karena kalau cuman yang digarap pinggangnya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Paling mentok sore iku rasanya sebalik meneh. Ya, lumayan ya ini ya. Nah. Sekarang kita menggunakan metode baru guys yang bikin pasien lebih nyaman, nggak ada rasa teriak-teriak. Karena kemarin pakai metode lama, pasien kasihan, udah bengok-bengok kabeh. Nggak kuat sakit dan hasilnya pun insya Allah lebih bagus yang ini. Oke, kita ambil dari bawah sini. Nah, biasanya sakit pinggang itu karena ada otot ketarik di area hamstring, kita turun ke bawah. Nah, kenapa kok dari ke bawah nggak ke atas mas? Ya, tinggal ikuti aja, nggak usah banyak tanya ya. Karena kalau pengen tahu kenapanya, belajar anatomi dan kinesiologi atau ilmu gerak tubuh. Nanti ketemu sendiri jawabannya. Kalau cuma mau ngikutin, silahkan ikutin aja. Yang insya Allah hasilnya juga sama. Nah, ini tanpa dikat, tanpa apapun, setelah itu bisa kita lihat hasilnya. Rasa mboyoen insya Allah hilang. Nah, ini di ankle Mas Mul ini kletuk-kletuk, ini yang cedera sudah agak lama ini. Cedera ankle jika tidak dituntaskan, merembetnya pasti ke area pinggang karena tulang otot panggul itu koneksinya dengan area ankle ini. Lumayan ya, gak kerasa kan. Oke, kita ambil lagi. Kita relaksasi bagian ankle-nya. Oke, cek lagi, masih sakit? Berkurang lah? Ya, langsung berkurang. Kita ulangi sekali lagi. Karena kalau langsung bisa hilang tuntas, biasanya pasien juga mengalami rasa sakit. Nah, saya menghindari untuk sekarang rasa sakit yang dialami pasien. Jadi pijat di TSM, saya carikan rasa nyaman, pulang tersenyum bahagia. Bukan malah, ya maaf kalau dulu pulang jarum jenengan. Sekarang insya Allah los. Oke. Udah nggak sakit lagi? Nah, nih, kalau udah beres, ankle-nya hilang sakitnya, apa jenoro sedikit banget toh. Oke, kalau sedikit banget kita ambil di belakang mata kaki sambil digoyang-goyang ini. Nah, ini kita tekuk lagi, kita ambil ke bawah. Malah tangan nih guys, yang unik guys. Oke, cek lagi. Nah, kita reposisi otot halusnya di area dengkul, kita goyang-goyangkan ya. Ini jangan ditekan, kalau ditekan
ada kemungkinan lepas malah repot nanti. Oke, ACL kita relaksasi. Cek lagi. Aman, masih nyaman toh? Nah, oke. Sini, oke. Oke. Sini, oke. Nah, ini guys, kaki sudah rilis. Itu yang depan, yang belakang belum. Kita beralih bagian satunya. Ini minyaknya bukan minyak aneh-aneh ya guys ya. Ini minyak VCO oil. Jangan bisa beli di mana aja, bukan minyak yang ada apa-apanya. Kalau nggak punya VC oil, minyak goreng bisa lebih bagus lagi yang habis buat gereng-gereh. Rambune sedep. Nah, ini kan kaku banget. Enggak melebu live gue. Ora apa-apa wis. Yang penting ke record. Nah, ini kita rilis otot medialnya. Otot atas. Ambil otot bawah. Broadcast software-nya nggak masuk guys. Rak mlebu live ya. Serapo bos. Sing ini enggak terlalu ya iki ya. Oke. Jadi metode yang baru sekarang pasien pasti bisa nyaman. Enggak sampai teriak-teriak. Ya kalau dikatakan sakit adalah, cuman kita menggunakan metode yang berbeda dari yang pertama ya. Karena saya sendiri merasa berdosa ketika pasien teriak-teriak bali jarem trauma. Karena ya memang waktu metode awal dulu ada rasa sakit memang iya. Jadi ilmu itu berkembang, kita nggak terpaut dengan satu ilmu saja, kita belajar dan kita aplikasikan. Dan juga bukan ilmu yang eksperimen ya, kita tetap belajar menggunakan dasar ilmu anatomi dan ilmu gerak atau ilmu kinesiologi. Oke. Ya ini nggak terlalu sakit ya Mas Mul? Enggak. Aman toh ini. Oke. Tak gini ke? Aman. Oke. Ini yang kaki kiri tidak ada masalah. Suka main bola Mas Mul? Ya. Karakter ototnya kelihatan kalau dia suka main bola ya. Nah ini mungkin Mas Mul itu karena cedera main bola, bisa jadi ankle-nya kena. Jadi cedera ankle itu nggak cuman dari olahraga, dari aktivitas, turun tangga, salah pijak bisa jadi. Jadi buat teman-teman yang punya cedera ankle, saran saya dibetulkan secara sempurna. Jika tidak, karena akan mengakibatkan sesuatu yang buruk lah. Karena efeknya nanti ketika ini sudah parah, naik ke arah pinggang.
Oke. Nah. Streaming kau. Ini rotok binuk sidik iki. Maknyeng. Tapi enak ya. Nah, ini bagian ini sakit karena ini ujung dari saraf manusia. Rasanya perih, agak kesilet. Tapi kalau diculke enak. Langsung hilang loh. Enggak sing bekas gitu enggak. Dan ini enggak boleh lama-lama ya untuk menggerus bagian kaki ya. Jempol ini. Oke. Sing iki mu keri, guys. Jadi teman-teman kalau ngantuk bisa di pletet-pletet, nah, apa sih bahasanya itu? Jarinya langsung melek biasanya. Tombol ngantuk. Karena langsung sentlep nih baru enak, guys. Nah, ini fungsinya untuk memicu saraf. Jadi bagian jempol kaki ini ujungnya saraf ya. Beda lagi saraf dengan otot. Saraf memberikan rangsangan. Kalau otot memberikan pergerakan. Jadi kenapa ada sakit itu karena ototnya dia kaku, akhirnya menekan serabut saraf itu. Jadi kalau saraf kejepit itu sebenarnya ya istilah, yang bermasalah itu ototnya. Tapi orang-orang mengira rata-rata yang bermasalah sarafnya, padahal saraf itu ada di bawah mikro. Jadi bukan saraf kejepit, otot kejepit. Ya, bahasa normalnya sebetulnya iya saraf kejepit atau otot tertekan. Nah, ini karena kita sudah terbiasa dengan kata saraf kejepit, nah kita ambil bahasa yang sederhana. Oke, cek lagi. Udah. Nah, jadi seperti itu ya untuk penanganan bagian depan. Kita nggak perlu lama, otot sudah rilis, beres. Nah, kita ambil bagian belakang. Monggo tengkurap jamur. Di belakang. Yang kanan ada rasa sakit, Mas? Sini? Enggak terlalu? Tapi ada ya rasa tidak nyaman ya. Nah, biasanya di area panggul sini ada otot. Kalau ini bermasalah sakit pinggang, di gini kan biasanya sakit. Karena Cak Mul ini cuma 3 hari, jadi masih oke lah, masih baru banget. Rasa sakitnya belum begitu parah. Tapi kalau yang di sini rodok lumayan ya. Ini sini. Oke. Nah, bisa dilihat juga kontur punggungnya ini agak lebih membesar sedikit. Ini dampak dari area sini tertekan itu tadi. Jadi sakit pinggang pasti dampaknya dia akan ke punggung, nggak cuma di area pinggang. Jadi kalau ada masas, Mas aku sakit pinggang, yang dipegang ini nggak akan selesai. Jadi kita di TSM ini kita hulu hilirnya kita bersihkan. Jadi insya Allah untuk kesehatan bisa tuntas. Kita relaksasi seperti ini. Nah, ini sambil diputer-puter gini, ini namanya friction ya. Jadi ditekan itu bukan cuma nekan gini, tapi ini ada namanya teknik friction atau menggerus. Fungsinya untuk membongkar otot yang kaku ya. Jadi teman-teman yang mau belajar massage, ikuti channelnya Bang Topan di Topan TSM. Insya Allah gratis. Tapi ya kita nggak tahu ke depannya nanti ya.
Jika teman-teman puas dengan ilmunya, tolong di share, subscribe, monggo komennya yang positif aja ya, tidak menerima haters dan mulut sampah di TSM. Rodok lumayan Cak Mul, belakang di sini, nggak apa-apa. Ini biasanya dulu pasienku nak pastikannya jadi kobra ya Cak Mul. Jadi kobra. Gini nyaman ya? Ya, nyaman. Jangan protes, kenapa mas kok turun ke bawah padahal kan aliran jantung ke atas. Udah ikutin aja, kalau mau tahu belajar sendiri ya. Karena ini tutorial massage, bukan tutorial atau pelajaran anatomi. Jadi massage itu bukan ilmu pasti ya, jadi bisa fleksibel, yang penting masalah dari pasien itu selesai. Kita relaksasi bagian calfnya, ini yang menyebabkan otot panggul tertarik, ada rasa ngilu, tidak nyaman. Nah, cek lagi, berkurang Cak Mul? Nah, langsung berkurang tanpa harus pasien meringis-meringis. Oke. Ada rasa ngilu? Nggak ada. Nah, ini kita yuk. Aman toh? Nggak ada ngilu toh? Oke. Nah, ini gerakan intinya ada di sini ya teman-teman ya. Ya, Mas. Cedera ankle ditandai dengan bunyi kruk 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 kruk. Nah, ini tinggal sedikit. Oke. Sakit Cak Mul ki? Enggak ya San ya. Oke. Kita relaksasi bagian ankle-nya. Oke, cek dulu. Masih ada rasa sakit? Masih? Sedikit. Nah, nih yang dibongkar kaki tapi sing kendu bagian bokong. Nah, ini suatu kunci ya, jadi teman-teman ikutin aja tutorialnya. Kalau bingung silahkan chat Bang Topan. Dan kalau tidak percaya dengan ngalami seperti ini, tidak tipu-tipu, reservasi. Oke. Jadi ini cedera baru 3 hari, nggak terlalu parah lah, nggak terlalu susah buat diselesaikan. Kita tekan-tekan bagian otot hamstringnya, ini hamstring area ya, atau bagian paha belakang. Oke. Sekarang pasienku udah iso tidur guys. Tanpa ada rasa trauma guys. Dalam oke Cak Mul apa rodok loro iki? Aman ya. Nah, sebenarnya kalau tidak ada cedera ya, ini bagian dalam pun aman, nggak akan ada rasa sakit. Tapi kalau ada cedera atau ada spasem pasti sakit. Kita relaksasi
Nyaman tak Cak Mul tak gini ke? Nyaman. Nah, nyaman. Jadi sekarang metodenya lebih mantap, pasien tidak teriak-teriak. Untuk tingkat selesainya insya Allah lebih tinggi daripada yang dulu TSM gunakan. Oke. Kita betulkan bagian ankle-nya tuntas. Tidak ada rasa ngilu tuh Ki? Enggak. Aman, oke. Nah kalau tidak ada masalah ya, oke. Ini masih ada sedikit bunyi kluk-kluk, yuk lemes. Nah, lepas guys, oke. Alhamdulillah, aman Cak Mul. Nah. Sudah ada rasa ganjel ya? Beda. Nah. Oke. Saya dari sini biar kelihatan ya. Kita relaksasi sekarang area otot panggul sampai ke punggung. Sorry, buka sidik. Bagian otot panggul kita putar-putar seperti ini, kita relaksasi bawah tengah. Ini yang dipijat jangan tulang tengah ya. Tulang tidak boleh dipijat ya teman-teman ya. Jadi yang boleh dipijat hanya samping tulang. Itu kan ada otot besar. Sampai ke bahu kita cubit. Ini masih sedikit, kita lakukan sampai benar-benar hilang. Oke. Setelah itu biasanya otot yang jadi korban itu adalah otot perut. Kita tarik otot perutnya. Oke. Cek lagi. Jono Cak Mul. Udah hilang loh. Ini bukan tipu-tipu, bukan rekayasa. Kalau nggak percaya buktikan ke TSM. Kita relaksasi lagi otot punggungnya. Oke, sudah beres di area pinggangnya. Kita lakukan sampai benar-benar rileks ya. Tidak ada hitungan berapa kali. Yang penting pasien benar-benar masalahnya sudah selesai. Oke. Masih ada rasa sakit atau ganjel Cak Mul? Bagian ini? Iki ya? Masih sakit nih? Oke. Iki? Cuman ini tok ya? Nah, ini kita tarik ke atas. Nah, kalau ada kasus seperti ini nih, sudah termasuk cedera punggung. Kita push pelan-pelan aja. Nah. Oke. Nah, ini untuk cedera belikat sekalian. Jadi Cak Mul nanti macule bentok akeh guys. Tandurane ijo-ijo, udarane seger guys. Nambah jeru. Nambah jeru. Rodok sakit Cak Mul? Iya, kerasa.
Ini kerasa karena apa? Ini biasanya ya kecapean, efeknya kebelikat. Oke, cek lagi, tinggal sedikit ya, langsung berkurang. Jadi massage itu harus ada selisih ya, jadi tiap gerakan-gerakan harus menyelesaikan masalah. Nah ini masih ini sing kene kenake. Oke, cek lagi, aman, Masih sedikit. tinggal sidik banget. Yuk lemes ya lemes. Lemes nih, oke relax. Oke, cek nih Cak Mul, aman. Oke, langsung berkurang toh guys. Jadi kalau sakit jangan diajar di titik sakitnya, kita harus cari sesuatu untuk pengurainya, gimana kuncinya. Jadi massage itu jangan apalan ya, kita harus berpikir. Oke, cek dulu Cak Mul, masih sakit? Aman. Tinggal sedikit? Enggak aman. Aman. Nah, udah beres, jadi kita nggak perlu gerus sedemikian rupa. Oke, monggo dicoba dulu Cak Mul. Yang tadinya susah gimana? Coba. Aman? Coba beri dulu. Rasa ganjelnya di bokong gimana? Untuk rukuk coba rukuk. Oke. Masih ada yang ganjel? Enggak ada. Buat jalan tuh enak. Oke. Nah. Monggo. Nah, ini ya teman-teman ya hasil dari massage new metode TSM. Cak Mul ini datang sakit pinggang, pulang senyum, dimasas nyaman ya. Betul Cak Mul? Untuk hasil gimana Cak Mul? Mantap. Rak tipu-tipu tadi? Enggak. Yang tadinya ngerasain sakit sekarang hilang. Langsung plong di tempat ya. Oke, terima kasih Cak Mul, dan siapapun yang datang ke sini tidak usah khawatir nanti selesai atau tidak, kita ikhtiar dulu untuk hasil. Sembuh itu hanya milik Allah, kita hanya berikhtiar menggunakan ilmu ya. Oke, thank you. Salam. Wis.